Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Saya kembali menyapa Anda semua dengan renungan singkat masih di sekitar perayaan Natal kita. Kali ini saya beri tema sukacita yang berdampak dan menular. Saya ambil dari Lukas 1 ayat 14, demikian bunyinya. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Saudara sekalian, teks yang saya baca itu adalah penggalan dari kata Gabriel, malaikat Gabriel kepada Zakaria, bahwa di masa tuanya dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang harus dinamakan Yohanes. Dan yang luar biasa, malaikat itu berkata bahwa kelahirannya itu akan membawa sukacita kepada Zakaria. Bahkan membawa sukacita kepada banyak orang. Saudara sekalian, sukacita yang disampaikan oleh Gabriel itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, kelahirannya itu membawa sukacita dan kebahagiaan kepada Zakaria dan istrinya. Karena apa? Karena di masa tua, dalam penantian yang panjang, bahkan sudah boleh dikatakan masa beranak sudah berlalu. Tapi Tuhan memberikan seorang anak laki-laki. Dan itu membawa sukacita yang luar biasa. Dan bahkan malaikat itu berkata bahwa dia akan menjadi besar, menjadi nazir atau menjadi habdi Allah yang mengabdikan dirinya, dedikasi hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dan bagi seorang imam seperti Zakaria, itu kebahagiaan tiada tara. Yang kedua, saudara, kebahagiaan itu bahkan saya katakan menular, karena malaikat itu berkata banyak orang akan bersukacita karena kelahirannya. Saudara, tentu saja sukacitanya bukan karena Yohanes lahir, tapi karena karya, karena dampak pelayanannya yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yohanes itu membawa manfaat yang membuat dalam teks Lukas 1 itu dikatakan yang membuat hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Dan membuat banyak orang kembali untuk hidup bertobat dan mengasihi Tuhan. Sehingga sukacita yang disampaikan oleh Gabriel itu adalah sukacita karena dampak dari karya dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Di mana oleh pelayanannya, bapak-bapak itu bisa kembali kepada anak-anaknya. Hatinya berbalik kepada anak-anak, itu artinya sesuatu pemulihan dalam keluarga. Kalau bapak-bapak AB pada anak-anak, bapak hanya mengejar kesenangannya sendiri, abaikan istri dan anak, dikatakan di situ mereka akan kembali kepada anak-anaknya. Dan itu berarti pemulihan rumah tangga yang membawa kebahagiaan tersendiri. Betapa indahnya rumah tangga yang dipulihkan, di mana hidup rumah tangga, hubungan suami istri dan anak-anak terjalin indah, penuh dengan kehangatan, penuh dengan kesetiaan. Yang kedua adalah pemulihan dalam persepsi yang luas. Bahwa dalam pelayanan Yohanes itu kemudian akan ada banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yohanes itu datang untuk mendahului perjalanan Tuhan, untuk merintis jalan bagi Tuhan. Sehingga pelayanan Yohanes itu membawa banyak orang kepada kesadaran untuk kembali kepada Tuhan, untuk percaya dan mengasihi Tuhan. Dan akhirnya yang luar biasa, terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Orang-orang yang dulu abai terhadap pekerjaan Tuhan, yang dahulu abaikan ibadah dan doanya, kemudian mereka berbalik kembali mengasihi Tuhan karena pelayanan Yohanes. Jadi saudara, kalau kita bicara mengenai sukacita yang berdampak dan menular, itu adalah sukacita yang terjadi karena karya dan pelayanan. Dan saya yakin hal itu berarti bahwa kalau kita hidup sebagai orang Kristen, maka hidup kita itu, saudara, tercermin dalam sukacita hidup kita sebagai orang Kristen. Tercermin dalam kehidupan yang benar, yang baik, yang penuh dengan kasih, dedikasi, yang melakukan sesuatu banyak hal bagi sesama, yang membuat orang lain dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, yang membuat orang-orang mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu alasannya sukacita, saya katakan sukacita yang berdampak dan menular. Kiranya sukacita kita sebagai orang Kristen juga bisa berdampak dan membuat orang lain sadar untuk berbalik kepada Tuhan dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diingatkan bahwa pelayanan Yohanes membawa sukacita yang berdampak dan menular. Kami juga rindu bahwa hidup Kristen kami yang disebut dengan sukacita seperti kata Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Kiranya sukacita kami memberi dampak positif bagi sesama karena laku dan perilaku kami yang diwarnai dengan kasih. Tuhan berkati kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara.